Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita mau ngebongkar soal-soal Olimpiade Matematika Madrasah Ibtidaiyah, OMI ya singkatannya. Sumber kita ini laporan analisis yang dalam banget. Nggak cuma lihat jawaban, tapi juga filosofi unik di baliknya. Misi kita bareng-bareng, coba pahamin deh, apa sih yang bikin OMI ini rasanya lebih dari sekedar tes matematika biasa gitu. Oke, kita mulai aja ya. Apa sih yang bikin OMI ini jadi beda banget sama Olimpiade Matematika lain? Dikasih tema Islami atau budaya gitu aja enggak. OMI ini sengaja struktur matematisnya itu dibangun di atas data prasyarat yang non-matematis. Anda itu dituntut pakai pengetahuan spesifik, misalnya dari fikih Islam, dari Al-Quran, atau mungkin budaya Indonesia. Nah, itu jadi input data buat nyelesain soalnya. Ini ngasih beban kognitif yang unik ya, semacam penilaian pengetahuan terpadu yang beneran gitu. wah ya. Contohnya langsung kelihatan ya di soal 1 yang tentang sholat sunnah rawatib duhur itu. Perlu paham barisan aritmetika? Oke, itu jelas. Tapi nggak cukup kan? Anda wajib tahu jumlah rokaat sholat mu'akkadah yang sangat dianjurkan itu 4 rokaat, sama yang goiru mu'akkadah yang dianjurkan juga 4 rokaat menurut analisis ini. Kalau nggak ada angka-angka spesifik dari fikih itu, ya udah nggak bisa mulai ngitung frekuensi sholat raihan. Bahkan analisis ini ngoreksi hitungan frekuensi yang keliru di sumber soal aslinya loh. Tapi ini menarik sih, apa ini artinya OMI jadi lebih kayak nguji hafalan fikih daripada kemampuan matematika murninya ya? Nah, itu pertanyaan bagus. Mungkin emang batasnya tipis ya, tapi polanya konsisten kok. Kayak di soal 12 misalnya, Anda harus tahu dulu persentase zakat pertanian tada hujan itu berapa? 10% kan? Baru deh bisa ngitung total panen Pak Ade sebelum nyari luas lahannya. Terus di soal 13, pengetahuan soal urutan Asmaul Husna, bahwa Al-Hasib itu nomor ke-40, nah itu jadi kunci buat ngitung rata-rata hafalan sama nyari nilai yang hilang. Jadi literasi agama sama budayanya di sini tuh bukan cuma hiasan aja, tapi emang fondasi soalnya gitu loh. Oke, paham keunikannya. Nah, tapi disinilah muncul temuan yang agak bikin kaget nih dari laporan analisisnya. Ternyata banyak masalah kualitas di soal-soal OM itu sendiri. Nggak cuma 1-2 soal gitu. Persis, laporannya nyatet macem-macem isu. Mulai dari salah ketik yang fatal, kayak di soal 2 itu keliru pakai notasi faktorial yang S-7 itu loh. Wah, itu kan perkalian semua bilangan dari 1 sampai S-7. Angkanya jadi gede banget, astronomis. Padahal maksudnya mungkin cuma S-7 aja gitu. Ini bikin hasil hitungan biayanya jadi nggak masuk akal sama sekali. Dan bukan cuma itu aja kan? Ada juga soal lain yang udah dihitung benar, jawabannya malah nggak ada di pilihan gandanya. Kayak soal campuran gula di soal 8, atau soal geometri trapesium di soal 11. Malah ada soal yang premisnya aja udah nggak logis secara matematis. Soal 18 tuh, nyebut 65 siswa mau ikut kajian. Loh, itu kan lebih dari 100% siswanya. Gimana ceritanya? Mustahil kan? Tepat sekali. Ada beberapa soal lain juga, kayak soal 6, 9, 17, 24. Itu datanya kurang lengkap atau asumsinya agak bermasalah gitu. Nah, tapi temuan menarik dari analisis ini tuh bukan cuma soal adanya kesalahan ya, tapi gimana kesalahan ini mungkin nggak sengaja sih, malah jadi kayak lapisan penilaian kedua, jadi malah nguji kemampuan Anda buat ngenalin premis yang cacat atau data yang nggak logis. Ini kan skill berpikir kritis di dunia nyata yang jarang banget diuji di ujian standar. Jadi kayak ujian baca yang tersirat gitu ya. Bahkan kalau yang tersirat itu kesalahan pembuat soalnya sendiri. Tapi ini jelas jadi sinyal kuat juga ya, kalau kontrol kualitasnya perlu banget ditingkatkan. Oh, nggak diragukan lagi. Kontrol kualitas itu mutlak perlu. Tapi ya itu tadi, analisis ini juga coba lihat ke depan, memprediksi tipe soal OMI di masa depan berdasarkan pola integrasi ini. Ada 3 arketipe yang diproyeksikan. Pertama, fikih dalam angka. Ini kayak soal warisan atau mawaris, zakat yang lebih rumit, atau denda puasa kayak fidyah gitu. Kedua, kalkulus kultural. Coba bayangin ngitung luas pola batik yang geometris atau optimasi logistik buat distribusi gamelan. Ketiga, kuantifikasi Quran dan hadis. Mungkin analisis data jumlah ayat per surah atau frekuensi huruf hijaiyah, bisa juga kombinatorika sanad hadis.
Wah, menarik banget itu prediksi tipe soalnya. Nah, kalau gitu, apa artinya ini semua buat Anda nih? Yang mungkin lagi siap-siap atau lagi bimbing siswa buat OMI. Apa nih takeaway praktisnya? Artinya ya, persiapan OMI itu nggak bisa cuma ngandelin latihan soal matematika murni aja. Perlu dibangun semacam, bank pengetahuan interdisipliner gitu. Isinya ya data-data kunci dari fikih, kayak presentasi zakat tadi, jumlah rokaat sholat, dan lain-lain. Terus dari Al-Quran, urutan surah, Asmaul Husna, sama budaya Indonesia juga, tanggal penting, konsep adat. Selain itu, nah ini penting, siswa perlu dilatih secara khusus buat ngebongkar soal cerita yang kompleks. Harus bisa ngidentifikasi mana data prasyaratnya, dan bahkan waspada sama potensi kesalahan atau nggak logisnya soal itu sendiri. Ini nuntut siswa jadi penghafal fakta kunci, sekaligus jadi matematikawan yang terampil dan juga kritis. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih ya, OMI ini emang unik banget karena dia ngukur kemampuan matematika yang nyatu banget sama pemahaman fikih dan budaya. Ini bukan sekedar soal cerita biasa lah ya, tapi ujian pemahaman terintegrasi yang unik. Meskipun ya pelaksanaannya masih perlu banyak perbaikan. Betul. Dan mungkin sebagai penutup ya, ini bisa jadi bahan renungan buat Anda semua. Coba pikirin deh, pendekatan penilaian terpadu kayak OMI ini, yang nguji penerapan pengetahuan dari satu bidang di konteks bidang lain. Gimana kalau prinsip ini diterapin lebih luas lagi? Mungkinkah ini bisa ngubah cara kita ngukur pemahaman yang beneran kemampuan buat nerapin dan gabungin pengetahuan di berbagai disiplin ilmu? Nggak cuma di madrasah aja, tapi di pendidikan kita secara umum. Apa ya potensinya? Dan apa tantangannya kira-kira? The end.